Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mili Margareta Yulianti dengan NIM C1C021176. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah tentang akad salam. Materi yang akan saya bahas yang pertama adalah pengertian dari akad salam, yang kedua jenis akad salam, yang ketiga dasar syariah, dan yang terakhir adalah perlakuan akuntansi PSAK 103. Yang pertama adalah pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, karena pemesanan barang menyerahkan uangnya dibuka. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslamsik dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad salam diperbolehkan oleh syariah karena tidak memiliki unsur gharar. Walaupun barang yang dibeli baru diserahkan di kemudian hari untuk harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akan terjadi. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Selanjutnya adalah jenis dari akad salam. Yang pertama adalah salam biasa, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Di sebelahnya terdapat skema dari salam, di mana panah 1 yaitu pembeli dan penjual menyepakati akad salam. Lalu yang kedua di situ pembeli membayar kepada penjual, dan yang ketiga adalah penjual menyerahkan barang. Sedangkan jenis akad yang kedua adalah salam paralel, yaitu melaksanakan dua transaksi salam antara pemesan atau pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Prosedur salam paralel ini sama seperti pada akad salam biasa, di mana hanya saja dalam prosedurnya salam paralel melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya adalah dasar syariah, di mana yang pertama kita membahas mengenai sumber hukum akad salam, yaitu yang pertama Al-Quran, terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Lalu yang kedua, Quran surah Al-Maidah ayat 1, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Selanjutnya, sumber hukum akad salam yang kedua adalah hadis, di mana terdapat hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Lalu yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tanggung, muqaradah atau mudarabah, dan mencampuri gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Selanjutnya rukun dan ketentuan akad salam, di mana rukun salam itu ada tiga. Yang pertama pelaku yang terdiri atas penjual dan pembeli. Yang kedua objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam. Lalu yang ketiga adalah ijab qabul atau serah terima. Ketentuan syariah akad salam, yang pertama pelaku yaitu cakap, hukum, dan balik. Yang kedua objek akad, di mana terkait dengan modal salam, itu ada modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Lalu modal salam berbentuk uang tunai. Lalu modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang. Sedangkan untuk ketentuan syariah barang salam, yaitu yang pertama, barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas. Yang kedua, harus dapat dikuantifikasi, ditakar atau ditimbang. Lalu yang ketiga, waktu penyerahan barang harus jelas. Yang keempat, barang tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Lalu, apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, maka akad menjadi rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima. Lalu yang keenam, apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau memilih untuk menerima ataupun menolak. Kalau pilihannya menolak, maka si penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana atau menyerahkan produknya sesuai dengan akad. Lalu yang ketujuh, apabila barang yang dikirimkan memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran dan hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan.
Selanjutnya, apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, maka pembeli boleh memilih menolak atau menerimanya. Apabila pembeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga. Yang kesembilan, barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut penambahan harga. Lalu yang ke-10, penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak boleh secara syariah. Lalu yang ke-11, penggantian barang yang dipesan dengan barang lain, di mana para ulama melarang penggantian spesifikasi barang lain yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan dengan barang lainnya. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, tetapi sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Lalu, yang ke-12, apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, maka akad tetap sah. Namun sebaliknya dijelaskan dalam akad, apabila tidak disebutkan, maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan. Lalu yang ketiga tadi ada ijab qabul, di mana ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad. Selanjutnya berakhirnya akad salam, di mana terdapat beberapa hal-hal yang dapat membatalkan kontrak akad salam ini, yaitu yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli tetap menerimanya. Lalu yang keempat, barang diterima. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi PSAK 103, di mana yang pertama ada akuntansi untuk pembeli. Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi yang pertama, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Yang kedua, pengukuran modal usaha salam. Yang pertama, modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sehingga jurnal yang dibuat adalah piutang usaha pada kas. Lalu, modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Sehingga yang pertama, pencatatan apabila nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, maka jurnalnya piutang salam dan kerugian pada aset non-kas. Sedangkan yang kedua, pencatatan apabila nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat, yaitu piutang salam pada aset non-kas dan keuntungan. Selanjutnya adalah penerimaan barang pesanan. Yang pertama, jika barang pesanan sesuai akad, maka dinilai sesuai nilai yang telah disepakati, sehingga jurnal yang dibuat aset salam pada piutang salam. Lalu, jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka yang pertama, nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya dapat sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, sehingga barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, di mana jurnal yang dibuat yaitu aset salam pada piutang salam. Lalu yang kedua, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Sehingga jurnal yang dibuat adalah persediaan aset salam dan kerugian salam pada piutang salam. Selanjutnya, jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal saat jatuh tempo pengiriman, maka yang pertama, jurnal untuk penerimaan barang yaitu aset salam pada piutang salam. Yang kedua, jika pembeli menerima barang yang sesuai spesifikasi dan sisanya dibatalkan, maka jurnal yang dibuat yaitu piutang lain-lain penjualan pada piutang salam. Lalu yang ketiga, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diukur sebesar piutang kepada penjual, dengan asumsi yang menjual barang jaminan adalah pembeli. Sehingga jurnal yang dibuat adalah kas dan piutang lain-lain penjualan pada piutang salam. Sedangkan jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar daripada nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual, sehingga jurnal yang dibuat adalah kas pada utang lain-lain penjualan dan piutang salam. Selanjutnya, saat pembayaran kepada penjual untuk kelebihan penjualan jaminan, jurnal yang dibuat adalah utang lain-lain penjualan pada kas. Selanjutnya, denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan, sehingga jurnal yang dibuat adalah kas pada dana kebajikan pendapatan denda. Lalu yang kelima adalah penyajian, di mana pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang kedua, piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.
Lalu persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai realistis neto. Apabila nilai realistis neto atau nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Lalu yang keenam adalah pengungkapan, di mana besarnya modal usaha salam baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan, dan yang ketiga adalah pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, akuntansi untuk penjualan. Yang pertama, kewajiban salam diakui pada saat penjualan menerima modal usaha salam, di mana modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Lalu yang kedua, pengukuran kewajiban salam, di mana jika modal usaha salam yang diterima dalam bentuk kas, maka akan diukur sebesar jumlah yang diterima, sehingga jurnal yang dibuat adalah kas pada utang salam. Lalu jika modal usaha salam yang diterima dalam bentuk aset non kas, maka akan diukur sebesar nilai wajar, sehingga jurnal yang dibuat adalah aset non kas pada utang salam. Lalu yang ketiga adalah kewajiban salam yang dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli, sehingga jurnalnya adalah utang salam pada penjualan. Lalu yang keempat adalah jika penjual melakukan transaksi salam paralel, maka selisih antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli, di mana jurnal yang dibuat ketika membeli persediaan yaitu aset salam pada kas. Sedangkan pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayarkan oleh pembeli lebih kecil dari biaya perolehan barang, maka jurnal yang dibuat adalah utang salam dan kerugian salam pada aset salam. Sedangkan pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih besar dari biaya perolehan barang, maka utang salam pada aset salam dan keuntungan salam. Selanjutnya, yang kelima, pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realistis neto. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Lalu yang keenam, untuk penyajian, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Lalu yang ketujuh, pengungkapan, di mana yang pertama piutang salam kepada produsen atau dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan, dan yang terakhir adalah pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Baik, sekian materi mengenai akad salam yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.